Ya, selamat pagi, Ya. Catherine. Pada kesempatan ini saya minta waktu sedikit ke Bapak untuk mewawancarai. Ya, baik ya. Sebelumnya ya, saya sebagai kepala SDM Kudus itu sangat mengapresiasi, ya, sangat mensupport ya setiap kerja, setiap kinerja yang semua guru lakukan. Ya. Ya, adapun saya minta jawaban tanggapan dari Bapak, jawaban sehubungan dengan pertanyaan. Selama ini mungkin Bapak sebagai kepala sekolah melihat kasus-kasus yang terdapat dilema etika atau rujukan moral, seperti hanya pada kasus kenaikan kelas KKM atau kelulusan. Kira-kira bagaimana Pak dilema etikanya? Ya baik, terima kasih Ibu. Ya, ini sebuah pertanyaan yang bagus dan tentunya saya akan mulai dari pertama itu adalah tidak ketika kita menilai seorang anak didik, maka tidak hanya sekedar kita melihat dari aspek kognitifnya, pengetahuannya. Tentu kita juga harus melihat dari berbagai aspek, baik itu kehadirannya seperti apa, ya moralnya anak. Moral itu kan berbicara perilaku, tingkah laku, sikap. Apakah apa yang dia ucap itu sesuai dengan apa yang kita lihat implementasinya dalam kesehariannya. Nah, ini dua poin ini yang bagi saya yang menjadi tuntutan yang luar biasa di kurikulum sekarang ini adalah tentang perilaku. Kalau hanya masalah kognitif itu di mana saja kita bisa peroleh, entah lewat searching di Google, bisa membaca buku atau membaca lewat media-media yang sifatnya digital. Tetapi yang paling terpenting untuk menentukan bahwa anak itu bisa menjadi sukses ke depan itu adalah faktor integritas, perbuatan, sikap atau moral. Nah, kalau itu bisa diupayakan, bisa dimaksimalkan, maka saya kira kognitif itu akan mengikut dengan sendirinya. Jadi sekali lagi garis besar sini poin yang saya mau garis bawahi adalah yang terpenting adalah anak punya moral yang bagus, punya etika yang bagus, ya, punya spiritualitas yang bagus, punya sikap sosial yang bagus. Nah, kalau itu yang bagus, saya kira kognitif itu hanyalah merupakan bagian yang nantinya akan mengikuti mengikuti dari kedua aspek yang pertama itu spiritualitas sama moralitas atau sikap sosial. Itu mungkin yang bisa saya berikan penjelasan terkait dengan pertanyaan. Terima kasih Pak. Saya pindah ke pertanyaan berikutnya. Selama ini kira-kira Bapak menjalankan keputusan yang tersebut, tentu ada kasus-kasus di mana ada yang ada kepentingan yang sama-sama mengundang nilai kebajikan. Maksudnya kayak pertentangan ada nilai kebajikannya, khususnya di kasus tentang kenaikan kelas dan nilai KKM yang tidak mencukupi kepada anak. Baik, terima kasih Bu ya. Sekarang saya mengatakan bahwa keputusan siswa itu naik kelas dan tidak itu kan banyak aspek, dan tentu yang sangat menentukan juga itu adalah dewan guru. Nilai-nilai itu kan banyak diperoleh faktor-faktor banyak hal. Jadi karena dia mungkin kurang sehat kalau ujian atau lagi sakit atau di lingkungan sekitarnya lagi ada acara kondangan ribut sehingga dia tidak fokus untuk belajar, makanya butuh ada yang namanya nilai sikap dan ada namanya nilai-nilai keseharian yang akan menentukan bahwa anak ini bisa naik kelas atau tidak. Nah tentu faktor-faktor inilah. Tapi seperti yang saya katakan pada waktu rapat, sebelum kita menentukan naik kelas anak lulus tidaknya tentu ada kriteria. Kriteria yang pertama adalah sikap. Yang kriteria yang kedua adalah absensi siswa. Lalu yang ketiga adalah baru pengetahuan. Kalaupun dia tidak mencukupi secara pengetahuan atau KKM, nah itu biasanya dikembalikan ke forum rapat. Karena keputusan tertinggi adalah di forum rapat. Oke, terima kasih Pak jawabannya. Jadi di sini saya lihat itu adanya musyawarah dianggarkan dulu ya, rapat. Yang ketiga Pak, kira-kira langkah-langkah apa atau adakah prosedur seperti apa yang bisa Anda atau Bapak lakukan selama ini? Mungkin sama dengan sebelumnya. Ya, tadi kan di situ lihat adanya rapat diskusi dengan dewan guru. Tapi mungkin adakah prosedur atau
atau seperti apa langkah-langkahnya? Iya, baik. Ya, prosedur atau langkah-langkah itu yang pertama tentu guru dulu. Yang pertama itu guru harus berbenah. Ya. Guru harus menciptakan sebuah pembelajaran yang betul-betul dibutuhkan oleh anak, bukan untuk kebutuhan guru, tapi untuk kebutuhan anak. Yang kedua, guru harus mampu menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua murid. Ya. Yang ketiga, guru harus mampu bekerja sama, berkolaborasi dengan rekan-rekan guru atau rekan-rekan sejawat. 3 poin ini kalau dilakukan dengan baik, maka saya kira tidak akan ada kasus yang nantinya bilang, oh anak ini tinggal kelas karena alasan bla bla bla. Tapi kalau ketiga pun dilakukan, guru sudah mengajar dengan baik, guru menciptakan hubungan yang baik dengan orang tua, bekerja sama dengan rekan-rekan guru atau rekan-rekan sejawat, maka setiap kali permasalahan yang terjadi itu bisa dipecahkan bersama, sehingga pada saat rapat ketentuan naik kelas, saya kira bisa dipastikan anak-anak ini akan naik kelas asalkan semua proses kita sudah lalui. Misalnya proses memberikan remedial bagi yang kurang pada saat ulangan, memberikan proses bimbingan lanjutan setelah selesai pulang sekolah, ada kerjasama, hubungan timbal balik dengan anak, dengan orang tua. Kalau proses-proses tahapan ini sudah dilakukan secara baik dan benar, saya kira tidak akan ada anak yang tinggal seperti itu. Ya, terima kasih Pak untuk penjelasannya. Tadi saya sudah dengar adanya kolaborasi antara rekan guru dan adanya komunikasi dengan orang tua dan anak. Ya, pertanyaan berikutnya Pak, hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus BEM etika? Nah, ini kan kalau kita kembali ke etika, memang semua apa yang kita lakukan itu tentu poin etika ini yang kita harus junjung, dan poin etika ini yang memang harus di atas dari semuanya. Ya. Jadi kalau berbicara tentang etika, ya saya kira saya kembalikan lagi kepada bagaimana peran guru dalam kelas. Sebagai kepala sekolah tentu saya hanya bisa mengarahkan, saya hanya bisa memprogramkan, saya hanya bisa mengevaluasi dan memperbaiki apa yang perlu saya perbaiki. Tetapi sejatinya adalah tentu kita tidak bisa mengajarkan etika yang baik kepada anak kalau guru itu sendiri tidak memberikan contoh etika yang baik. Jadi kembali lagi kepada guru itu sendiri, bagaimana dia menjalankan tentang sopan santun, tentang keramah tamahan, ya. Apalagi kita ini kan sekolah Yayasan Yosef ini kan punya yang namanya 9 karakter, ya. Terkait responsif, terkait kasih sayang, terkait kemandirian, integritas. Kalau itu betul-betul dijalankan secara baik oleh guru, saya kira itulah etika yang sebenarnya. Iya. Ya, terima kasih Pak. Saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Hal-hal apa saja yang selama ini yang merupakan tantangan dalam pengembangan pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang memiliki dilema etika? Iya. Ya, saya cuma beri contoh saja bahwa memang tentu sebagai sekolah yang besar, tentu ada begitu banyak permasalahan yang kita hadapi. Ya. Tidak hanya kepada permasalahan terkait guru, ya, tapi banyak juga menyentuh terkait dengan peserta didik. Ya. Misalnya contoh, ada perilaku-perilaku anak-anak tertentu yang tidak baik yang dilakukan, yang dipertontonkan kepada anak-anak atau kepada teman-temannya, sehingga perilaku-perilaku ini terkadang banyak kali melibatkan selain guru sudah turun tangan, terkadang juga ada orang-orang tua yang melakukan aksi-aksi yang terkadang di luar koridor yang sudah ditentukan oleh sekolah. Karena akibat perilaku anak, sehingga orang tua terkadang dengan emosional, ya, tapi ada juga orang tua yang datang dengan baik ke pihak sekolah untuk mencari tahu bagaimana permasalahannya dan menyerahkan segala permasalahan itu ke sekolah. Nah, tentu itu yang diharapkan dari sekolah, bahwa ketika ada pelanggaran, ketika ada permasalahan yang terjadi, ya
tentu kita duduk bersama, diskusi bersama, musyawarah bersama, dan diselesaikan secara bersama dengan sejelas-jelasnya, dengan se-clear-nya, agar supaya permasalahan-permasalahan yang terjadi ini tidak terulang lagi. Jadi harus clear dan harus diselesaikan secara baik dan tepat. Seperti itu, Ibu. Ya. Terima kasih Pak atas jawabannya. Masih ada beberapa pertanyaan lagi, saya lanjutkan. Apakah ada sebuah tata kelola atau jadwal terkait sebuah penyelesaian kasus dalam bilik etika, atau apakah Bapak langsung menyelesaikannya secara pribadi tepat waktu, atau meminta sebuah semacam arahan atau saran dari rekan-rekan? Iya, baik. Tentu sebagai penanggung jawab di STT Kudus, itu pertama kalau tidak ada laporan ke saya kan tentu saya tidak bisa mengambil, saya tidak bisa tahu ada masalah atau tidak. Iya. Tentu saya akan tahu ketika ada para wali kelas yang menyampaikan ada persoalan yang terjadi di dalam kelas. Iya. Nanti tentu sebagai kepala sekolah saya akan mengatakan bahwa tolong diselesaikan dulu secara baik melalui wali kelas yang ada. Dipanggil anak-anak yang bermasalah, ya. Karena hakikatnya anak-anak ini kan sebenarnya butuh bimbingan, butuh arahan. Tentu yang mengetahui persis kejadian, perilaku, tindakan itu adalah wali kelas. Ketika wali kelas tidak bisa menyelesaikan permasalahan itu, biasanya mengikuti prosedurnya, yaitu melalui wakil kepala sekolah. Ya, nanti wakil kepala sekolah akan mengarahkan entah memanggil anak-anak tersebut, memanggil orang tua, ya. Tapi kami berharap tidak sampai pada pemanggilan orang tua, tapi diselesaikan di sekolah. Nah, nanti setelah itu baru kepada kepala sekolah. Kalaupun kepala sekolah ingin mengambil sebuah keputusan dan dia agak bingung, biasanya itu akan dipanggil beberapa guru. Ya, dipanggil beberapa guru supaya ketika kita menyelesaikan masalah ini betul-betul pemikiran itu lahir dari keputusan bersama, bukan keputusan wali kelas, bukan keputusan wakil kepala sekolah ataupun kepala sekolah, tapi keputusan bersama. Karena disitulah yang tertinggi itu adalah keputusan dewan guru. Iya, jadi seperti itu. Jadi Pak, di sini tidak ada jadwal khusus, maksudnya sebelum mungkin pengambilan keputusan dalam rapat KKM, penentuan kelas, tidak ada memang jadwal kayak semacam internal rapat dengan ada beberapa guru kan guru, gitu Pak. Iya. Pertama tentu sebagai pimpinan, tentu dinamika yang terjadi, proses yang terjadi dalam kelas, tentu yang mengetahui persis adalah guru dan wali kelas. Mana anak-anak yang mengalami hambatan belajar, mana yang perlu dibantu, mana yang perlu dibimbing, mana harus diberikan bimbingan lanjutan. Tentu semuanya itu kan yang lebih tahu persis adalah guru. Ya, sehingga kalau ditanya masalah adakah jadwal, itu biasanya tidak ada, ya. Karena memang kami lebih banyak menyerahkan kepada wali kelas seperti itu. Ya, kalaupun ditanya jadwal, ya tentu akan ada jadwal, itu hanya jadwal rapat, ya, rapat penentuan kenaikan kelas. Nah, tentu diawali dengan pembacaan kriteria. Nah, nanti di situ akan berproses, berdinamika, kita akan lihat oh seperti apa. Nah, nanti akan diminta pertanggungjawaban dari wali-wali kelas dan guru-guru yang mengajar di kelas tersebut. Nah, jadi kalau mengatakan ada jadwal itu belum ada sampai saat ini. Ya. Tapi kalau sifatnya jadwal untuk evaluasi itu ada. Itu setiap hari Jumat, seminggu sekali. Evaluasi kepala sekolah terhadap proses pembelajaran yang terjadi dalam kelas berdasarkan laporan ataupun berdasarkan monitoring yang saya lakukan. Ya, itu yang namanya evaluasi proses pembelajaran. Itu ada setiap minggu sekali. Ya, terima kasih Pak. Selanjutnya lagi, adakah seseorang atau adakah faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan suatu keputusan terkait kasus-kasus dilema yang dihadapi khususnya
dilema tentang kenaikan kelas ya, dalam kriteria ketuntasan. Iya, pertama kita harus menghormati keputusan kita bersama melalui tim kurikulum yang dirapatkan pada saat kita membentuk sebuah kurikulum, menyusun sebuah kurikulum. Dalam penyusunan kurikulum itu tentu di dalamnya terdapat kriteria kelulusan dan kriteria pengamatan, dan itu dirapatkan bersama. Nah, makanya apa yang dirapatkan bersama, diputuskan bersama dalam penyusunan KOSP atau kurikulum itu harus yang kita pakai sebagai kriteria dalam penentuan kenaikan kelas dalam rapat. Nah, seperti itu. Nah, dan saya kira ya itu yang harus kita lakukan. Lalu bagaimana ada hal lain yang misalnya anak melihat dari kriteria itu, misalnya memang ada anak 1-2 yang mungkin agak berat, nah, biasanya kita tetap dulu mencari jalan keluarnya dulu. Kita tidak langsung mengatakan anak itu harus dengan kelas. Ya biasanya kita panggil orang tua, kita coba menyampaikan seperti apa yang anak ini di rumah, seperti apa proses belajarnya di rumah, nah, baru kita bisa mengambil sebuah keputusan. Ya, seperti itu. Baik, terima kasih Pak. Untuk jawabannya mungkin ini pertanyaan terakhir Pak. Kira-kira dari penjelasan ini, kasus tata data ini, maka mungkin ada pembelajaran yang Bapak petik dari hasil penyelesaian keputusan terhadap dilema kasus dalam dilema etika dalam penentuan kriteria kelas seorang anak. Saya kira yang menjadi kesimpulan atau sebuah konklusi dari saya bahwa hal-hal yang terkait dengan peserta didik tidak hanya menyangkut kenaikan kelas, ya, tidak hanya menyangkut kelulusan, tapi menyangkut proses pembelajaran, menyangkut etika, moral, spiritualitas, itu yang harus kita lakukan. Itu adalah yang namanya musyawarah. Musyawarah dengan tujuan untuk mencari sebuah hal yang terbaik, tidak hanya mengambil keputusan sendiri, tapi keputusan itu harus dalam bentuk forum. Ya, karena forum musyawarah itulah etika yang harus kita pertahankan, yang harus kita budayakan, yang harus kita lestarikan, agar segala sesuatu yang menyangkut sekolah, menyangkut anak didik, menyangkut masa depan sekolah ini, itu harus kita kolaborasi bersama. Jadi yang terutama di sini adalah pentingnya yang namanya musyawarah. Itu yang saya bisa sampaikan. Ya, terima kasih Pak untuk masukan pertanyaannya, saran dan yang lainnya sehubungan dengan kasus kriteria kenaikan kelas terhadap siswa. Jadi saya lihat di sini hasil kesimpulannya itu adanya musyawarah bersama dengan semua rekan-rekan guru dan anggota masyarakat yang ada dalam lingkungan sekolah ini, khususnya di SDA di Kudus. Terima kasih atas waktunya Pak. Iya, terima kasih Ibu ya, Ibu sukses selalu. Iya. Dan Tuhan memberkati segala aktivitas Ibu. Ya, tetap semangat ya. Di kepala sekolah tentu hanya bisa kami menyampaikan support, terus mendukung. Ya. Yang penting itu untuk kemajuan anak-anak kita. Ya, terima kasih. Ya. Dan selamat pagi. Ya, terima kasih. Saya Ibu Agustina Manuel SPD, saya ketua sekolah dengan Putra Zawadi dengan senang hati atas kehadiran. Baik, terima kasih Bu. Adapun pertanyaan yang saya akan ajukan melihat dilema kasus pada SDPK Raja Wali, mungkin kasusnya dalam bentuk apa Bu? Ya, banyak karena karakter anak-anak nanti berbeda, karakter orang tua juga berbeda. Pasti ada banyak kasus. Baik. Saya langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Biasanya itu dilihat dari persoalan-persoalan yang terjadi karena
ini kan masalah pembentukan karakter dan disiplin anak, jadi memang bisa diidentifikasi dari sikap perilaku anak. Oh ya, terima kasih Bu untuk jawabannya. Saya pindah saja ke pertanyaan kedua. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, harus melihat dengan bijaksana dan tanpa melihat siapa yang melakukan, tetapi betul-betul bijaksana dan melakukan musyawarah yang terbaik. Oh ya, berarti di sini Ibu melihat secara musyawarah ya. Iya. Ya, terima kasih Bu. Saya pindah ke pertanyaan ketiga. Kira-kira langkah atau prosedur yang seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Pertama adalah komunikasi dengan orang tua dan kemudian diskusi dengan orang tua dan guru-guru. Terima kasih Bu. Berikutnya mungkin hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan mengingat kasus-kasus di ilmu etika? Yang paling efektif itu pertama adalah komunikasi dengan orang tua dan diskusi dengan guru dengan bijaksana mengambil keputusan. Terima kasih Bu. Saya lanjutkan lagi, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan melihat kasus-kasus tentang dilema etika? Tantangannya itu biasanya itu dari orang tua sendiri yang tidak pernah bisa memahami dan menerima karakter anaknya. Apalagi mungkin di kondisi Ya, PK yang kondisi PK. yang harus saling koordinasi dengan orang tua. Terima kasih Bu. Ke pertanyaan selanjutnya, apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal terutama dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah langsung menyelesaikannya secara pribadi ataukah dengan melibatkan seseorang? Biasanya kalau ini biasa dari wali kelas, kemudian dari wali kelas baru tidak bisa terselesaikan, baru kita mengadakan musyawarah dengan kepala sekolah dan orang tua, dan biasanya langsung. Ya. Berarti jadwalnya itu apakah ada jadwalnya tertentu? Biasanya tidak, kecuali masalah itu memang butuh proses dari dijadwalkan. Ya, terima kasih Bu. Berikutnya, adakah faktor-faktor yang selama ini yang mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan mengenai kasus dilema etika atau etika moral? Iya, banyak faktor, terutama komunikasi yang terjalin terus dengan orang tua, kemudian kerjasama dengan orang tua tentang perkembangan anak setiap hari itu betul-betul disampaikan sehingga apapun yang terjadi cepat terselesaikan. Ya, terima kasih Bu. Saya pindah pertanyaan terakhir, mungkin ini yang terakhir Bu. Dari semua yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu selama mengambil keputusan yang berhubungan dengan dilema etika? Pengalaman yang paling ini bahwa komunikasi itu adalah di atas segala-galanya. Komunikasi, musyawarah, dan bisa saling menerima, itu yang paling utama. Ya, berarti dari hasil kesimpulan ini saya bisa lihat bahwa pada dasarnya di sini adanya musyawarah. Ketika ada kasus pasti melakukan musyawarah dan adanya komunikasi antara orang tua dengan rekan guru. Iya. Terima kasih Bu atas waktunya. Sama-sama. Terima kasih.